semuanya, kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hore, semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Tapi sebelum itu, buat semuanya, ayo sediain dulu kertas dan alat tulisnya. Hitungan kelima, semuanya udah siap sedia untuk belajar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai ya pelajaran kali ini. Sebelum ke operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita bahas dulu aturan operasi hitung tersebut. Ini bagian penting ya, jadi pasang telinga baik-baik. Dan kalau takut lupa, kalian boleh mencatat bagian ini. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan mempunyai aturan dan cara yang sama dalam menyelesaikannya. Aturannya ada dua. Yang pertama, jika pecahannya berpenyebut sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Aturan yang kedua, jika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, kalau begitu kalian jangan pusing ya, walaupun jenis pecahan banyak, tetapi kalian hanya perlu memahami bagaimana operasi hitungnya saja. Lalu kalian bisa menggunakan cara itu untuk mengerjakan soal lainnya. Kita langsung ke contoh pertama. Ini adalah pecahan biasa berpenyebut sama. 10/6 ditambah 7/6. Seperti aturan tadi, kita tinggal menjumlahkannya. Maka jawaban dari soal tadi adalah 17/6. Hore, mudah kan? Lalu ada contoh pecahan campuran. Jika kita mendapat contoh soal pecahan campuran, yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tetapi untuk pecahan yang penyebutnya sama, kalian bisa loh langsung menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Contohnya 1/3/8 ditambah 1/2/6. Yang pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 8 dikali 1 ditambah 3 dan 6 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 11/8 ditambah 8/6. Lalu kita harus menyamakan penyebutnya. Kalian bisa mencari KPK dari 8 dan 6 atau kalian juga bisa mengalihkan penyebutnya saja. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Sedangkan jika 8 dan 6 dikalikan, maka hasilnya ya walaupun hasil penyebutnya berbeda, tetapi nanti hasil akhirnya akan sama. Kita ambil yang penyebutnya 24 ya. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembilang yang baru. Caranya, kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama, lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang lama. Kalau seperti contoh yang tadi, berarti begini. 24 dibagi 8 lalu dikali 11, hasilnya 33. Itu adalah pembilang pecahan 1 yang baru. Kalian bisa cari pembilang pecahan 2 yang baru di rumah. Setelah itu, kalian bisa ikuti cara operasi hitung pecahan yang sebelumnya. Selanjutnya desimal, 0,94 ditambah 1/2. 0,94 adalah 94/100. Loh, dapat 100-nya dari mana? Kalau kalian bingung, dengerin ini ya. Jadi, jumlah angka di belakang koma adalah jumlah angka 0 di penyebutnya. Contoh yang tadi bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya kok. Selanjutnya adalah persen dan per mil. Kita langsung ambil contohnya. 95% ditambah 4/10. Masih ingat kan kalau persen berarti berpenyebut berapa? Iya, penyebutnya 100. Jadi 95/100 ditambah 4/10. Untuk contoh yang ini juga bisa kalian lanjut sendiri di rumah ya sebagai latihan agar semakin lancar. Kalau dari tadi contohnya adalah penjumlahan, sekarang kita akan bahas yang pengurangan. Tapi jangan pusing dulu, untuk penjumlahan dan pengurangan, langkah-langkahnya sama persis. Hanya perlu mengganti tanda penjumlahan dengan tanda pengurangan. Jadi nggak terlalu sulit kan? Masih pada semangat gak nih? Kita udah di pembahasan terakhir loh. Pembahasan kali ini adalah contoh soal cerita penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Contohnya, Lala memiliki 4/5 meter benang. Kemudian ibunya membelikan Lala benang sepanjang 2 meter. Lalu Lala menggunakan benang tersebut untuk menjahit kancing 0,2 meter. Maka, berapa meter sisa benang Lala sekarang? Pertama, kita harus memperhatikan dulu soalnya. Lalu perhatikan kata yang ada untuk mengetahui apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Yang dicontoh, dia sudah memiliki 4/5 meter benang. Lalu ditambahkan dengan benang pemberian ibu sepanjang 2 meter dan dikurangkan dengan benang yang dipakai untuk menjahit, yaitu 0,2 meter. Ayo tulis di kertas kalian. 4/5 ditambah 2, lalu dikurang 0,2. Lalu kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. 4/5 ditambah 2/1 dikurang 2/10. KPK dari 5, 1, dan 10 adalah 10. Maka penyebutnya adalah 10. Ubahlah pembilangnya menjadi pembilang yang baru dan menghasilkan
8/10 ditambah 20/10 dikurang 2/10. Hasilnya adalah 26/10. Disederhanakan menjadi 13/5. 13/5 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 5 adalah 2 sisa 3. Maka 23/5. Hore, sangat mudah kan? Semoga setelah mendengar penjelasan materi tadi, kalian akan mudah menyelesaikan soal-soal pecahan ya. Jangan lupa untuk tetap mengulang pelajaran agar semakin lancar dan tetap jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa lagi.